Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan juga bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman terkait dengan tips dan juga trik untuk lolos di programnya Pendidikan Guru Penggerak di bagian tes wawancara. Sebelum kita melanjutkan video ini, pastikan Bapak Ibu sudah subscribe, like, dan memberikan komentar yang positif, serta tidak men-skip video ini agar mendapatkan informasi yang seutuhnya. Ya, dalam seleksi wawancara ini merupakan seleksi terakhir dari rangkaian tes program pendidikan guru penggerak. Petunjuk khusus terkait dengan seleksi wawancara. Yang pertama, pelaksanaan seleksi wawancara akan dilakukan secara daring atau online dengan aplikasi Google Meet. Saya sarankan menggunakan laptop sebagai perangkat untuk melaksanakan wawancara di aplikasi Google Meet-nya agar proses wawancaranya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti wawancara. Bapak dan Ibu diharapkan hadir 10 sampai dengan 15 menit sebelum waktu pelaksanaan wawancara. 3. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Nah, di mana Bapak dan Ibu akan diwawancara oleh 2 orang tim seleksi ataupun asesor pada saat yang bersamaan. Nomor keempat, nah selain perangkat komputer dan sambungan internet yang baik, siapkan juga hal-hal berikut. Yang pertama, ruangan pastikan itu kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik dan juga internet yang baik. Karena nanti Bapak dan Ibu akan langsung secara live diwawancara oleh kedua asesor, dan pastikan Bapak dan Ibu dapat terlihat jelas langsung oleh asesor tersebut. Yang selanjutnya, pastikan komputer dan laptop dengan kamera video dan mikrofon yang baik atau dengan perangkat elektronik. Ya, boleh menggunakan tablet ataupun smartphone yang dapat melakukan panggilan video di Google Meet. Meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan juga gambar Bapak dan Ibu semuanya dengan baik. Ya, saran saya Bapak dan Ibu menggunakan media komputer ataupun laptop agar proses pelaksanaan wawancara ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan live secara secara tatap muka di dalam Google Meet dan terlihat jelas oleh kedua asesor. Ini ada beberapa tampilannya yang diharapkan nanti dapat Bapak dan Ibu juga laksanakan pada saat seleksi wawancara. Ada beberapa tahapan lah. Ya, yang pertama persiapan. Yang ke-1, persiapkan semua perlengkapan, baik laptop, internet, alat bantu pengajaran, dan juga lain-lain. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan Bapak dan Ibu itu merasa kebingungan ataupun lupa terkait dengan alat bantu pengajaran dan lain-lainnya. Yang kedua, itu login ke https sekolahpenggerak.kemendikbud.go.id/guru-penggerak yang sudah Bapak dan Ibu nanti akan diberikan linknya. Nah, yang ketiga, ya login ke akun Google, seperti login ke Google Mail atau Gmail. Nanti tinggal diklik dan juga tinggal menunggu nanti para asesor untuk mengkonfirmasi Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya masuk ke dalam pilihan seleksi wawancara. Klik tautan Google Meet yang tersedia. Nah, silakan tanyakan apakah gambar dan suara bisa didengar. Ada kemungkinan asesor yang mematikan video saat proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu sebelum memulai mengajar, nah pastikan Bapak dan Ibu sudah berkomunikasi dulu dengan asesor, memastikan apakah suara dan tampilan kita itu dapat terlihat dan juga terdengar dengan baik oleh asesor. Dan pastikan video
kamera video yang ada di dalam Bapak Ibu itu tidak dimatikan. Ketikapun asesor mematikan videonya, ya itu terserah asesor, tapi Bapak dan Ibu dilarang keras untuk mematikan kamera videonya. Di awal-awal asesor akan melakukan verifikasi terkait dengan data Bapak dan Ibu. Nah, makanya siapkan data diri Bapak Ibu itu terkait nama, ya alamat sesuai KTP, NIK, ya. Mohon dipersiapkan. Nah, ikuti wawancara dengan baik, maksimalnya itu 60 menit. Setelah selesai, tekan tombol live call di Google Meet Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tips lainnya, selama wawancara, Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang dimiliki. Pastikan jawaban Bapak dan Ibu tidak mengada-ngada ya, ataupun dikarang, karena di setiap jawaban akan ditanyakan kembali secara simultan dan kontinu oleh asesor. Dan juga pastikan juga Bapak dan Ibu mengingat jawaban esai yang sudah Bapak dan Ibu isi pada saat tahap 1. Nanti biasanya itu akan dikaitkan atau akan mengait dan juga mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban Bapak dan Ibu apakah sama ataupun tidak pada saat seleksi esai dengan pada saat wawancara tersebut. Nah, 3, pastikan jawabannya jelas, sistematis, mengarah kepada pertanyaan, ya, dan senantiasa menampilkan wajah yang berseri ataupun tidak tegang. Jadi biasa saja Bapak dan Ibu ya, hadapi dengan senyuman gitu, wajahnya berseri-seri gitu, jawabannya jelas gitu, tidak tegang, tidak terburu-buru ya, dan senantiasa menebar kesenyuman. Ini yang harus menjadi catatan Bapak dan Ibu ketika akan melaksanakan tes wawancara. Ada 8 kompetensi wawancara yang harus dimunculkan oleh Bapak dan Ibu pada saat nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Yang pertama adalah mengenai tujuan dan juga misi. Artinya Bapak dan Ibu nanti bagaimana menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan juga lingkungan sekitar. Kompetensi yang kedua itu adalah membangun hubungan yang positif. Artinya Bapak dan Ibu bagaimana mengembangkan dan juga menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Kompetensi yang ketiga merupakan kompetensi daya juang atau resiliensi. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan tersebut. Nah, kompetensi yang keempat, kompetensi terkait dengan inisiatif untuk mengambil tindakan. Artinya, sebagai pengajar, bagaimana yang bertindak segera untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, dan juga bagaimana cara kita sebagai pengajar bersikap proaktif dan juga mandiri. Kompetensi yang kelima adalah kompetensi pembelajaran yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Kompetensi yang keenam adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengembangkan orang lain. Pelibatan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee. Nah, itu kan coachee.
Yang dibutuhkan koci itu anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari koci, dari anak didik, dari rekan kerja, pengajar, ataupun orang lain yang kelak membantu dan juga menunjangnya untuk sukses di masa depan. Kompetensi yang ketujuh adalah kompetensi terkait dengan kematangan etika. Artinya, kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan, serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Nah, kompetensi yang terakhir adalah kompetensi terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan yang terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Nah, ini informasi penguatannya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan semuanya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan wawancara tersebut berdasarkan 8 kompetensi wawancara tadi yang sudah saya jelaskan. Saya ulangi lagi, ada 8 kompetensi ya. Ya, karena ini kisi-kisi 8 kompetensi wawancara yang kemungkinan nanti akan ditanyakan oleh asesor kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan dan misi. Yang kedua adalah terkait dengan membangun hubungan yang positif. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak Ibu daya juangnya atau resiliensinya. Yang keempat adalah kompetensi inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang kelima, bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran yang berkelanjutan. Keenam, bagaimana Bapak Ibu dalam mengembangkan orang lain. Ketujuh, bagaimana Bapak Ibu dalam menerapkan kematangan etika. Dan yang kedelapan adalah bagaimana Bapak dan Ibu ketika mengambil sebuah keputusan. Demikian Bapak dan Ibu informasi mengenai tips dan juga trik lolos di programnya Pendidikan Guru Penggerak bagian tes wawancara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga memberikan informasi serta memberikan referensi bagi Bapak dan Ibu ketika akan mengikuti tes wawancara ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dilancarkan dan lolosnya Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.